Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Kamaludin dari kelompok 2. Pada kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan sistem informasi penjualan pada toko 3 saudara yang menggunakan metode spiral. Nah, tugas akhir ini yang harus dikerjakan oleh Bapak Joko Suwarno. Yang pertama ada materi pembahasan. Kelompok kita ada definisi metode spiral, fase metode spiral, kelebihan dan kekurangan metode spiral, prinsip metode spiral, dan tahapan metode spiral. Pertama kita akan membahas tentang definisi metode spiral. Metode spiral adalah model proses pengembangan perangkat lunak berbasis resiko yang menggabungkan model air terjun dan model iteratif. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar secara realistis. Yang kedua, ada fase metode spiral. Yang itu ada model spiral memiliki 4 fase: perancangan, analisis, resiko, kejuruteraan, dan penilaian. Proyek perangkat lunak akan melalui fase ini secara berulang dalam siklus pengembangan. Lalu, ada tahapan model spiral yang meliputi perencanaan, analisis resiko, dan identifikasi, serta penilaian resiko. Tahapan ini memperkirakan biaya, jadwal, dan sumber daya untuk setiap iterasi. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode spiral. Pertama, kita akan membahas kelebihannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, memungkinkan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak dengan lebih efisien jika kita menggunakan metode spiral. Dan yang kedua, kelebihannya memaksimalkan aspek kecepatan dan efisiensi dalam pengembangan perangkat lunak. Lalu kita akan membahas kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya ada yaitu lebih cocok untuk proyek-proyek besar yang kompleks. Untuk proyek-proyek kecil, pendekatan ini mungkin terlalu rumit dan tidak efisien. Yang kedua, kekurangannya membutuhkan manajemen yang cermat karena melibatkan iterasi berulang dengan fokus pada analisis resiko. Koordinasi yang tepat diperlukan untuk memastikan setiap iterasi berjalan sesuai dengan rencana. Lalu, kita akan membahas prinsip metode spiral. Analisis risiko berkelanjutan. Prinsip spiral mencakup evaluasi terus-menerus terhadap risiko yang terkait dengan proyek. Setiap iterasi dimulai dengan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko untuk mengurangi risiko yang terkait dengan proyek. Lalu ada iterasi. Metode ini membagi pengembangan perangkat lunak menjadi iterasi yang berulang. Setiap iterasi melibatkan 4 tahap. Ada perencanaan, analisis, dan penentuan risiko, pengembangan, dan evaluasi. Fokus pada kualitas. Tahap pengujian dan evaluasi adalah bagian integral dan setiap iterasi ini memastikan bahwa produk yang sedang dikembangkan terus-menerus diuji dan dievaluasi untuk meningkatkan kualitasnya. Lalu yang terakhir ada tahapan metode spiral. Yang pertama, perencanaan atau bisa disebut juga planning. Tahap perencanaan melibatkan identifikasi tujuan proyek, menentukan sumber daya, jadwal, dan perencanaan umum untuk pengembang selanjutnya. Kedua, ada analisis risiko atau risk analysis. Identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengembangan perangkat lunak, analisis mendalam terhadap risiko yang diidentifikasi. Evaluasi dampak dengan probabilitas masing-masing risiko. Dan yang ketiga ada pengembangan atau engineering. Tahap pengembangan melibatkan implementasi atau pengembangan perangkat lunak yang sebenarnya berdasarkan rencana dan desain yang telah disetujui. Dan yang terakhir ada evaluasi atau evaluation.
Tahap evaluasi melibatkan evaluasi hasil dari tahap-tahap sebelumnya serta perencanaan untuk iterasi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case. Di sini ada 3 aktor: pelanggan, kasir, dan admin. Pelanggan ini biasanya yang memilih barang dan melakukan pembayaran. Kalau kasir ini melakukan transaksi, mengolah stok barang, mengelola laporan harian. Setelah itu masuk ke dalam mode login dan setelah itu logout. Selanjutnya admin itu bisa melihat laporan yang ada 2, yang pertama itu laporan penjualan, yang kedua itu laporan keuangan, dan selanjutnya mencetak laporan. Setelah itu masuk ke menu login dan menu logout. Nah, di sini itu ada activity diagram login. Yang pertama itu admin memulai, setelah itu input username dan password. Setelah itu validasi username dan password. Apakah username dan password valid? Jika tidak, dia akan peringatan login gagal, kembali lagi ke input username dan password. Jika berhasil, menampilkan halaman utama dan selesai. Yang kedua itu ada activity admin manajemen produk. Yang pertama itu admin melakukan mulai, masuk ke menu produk, lanjut menampilkan menu produk. Apakah akan menambah produk? Jika iya, mengisi form input data, klik simpan, data telah disimpan. Setelah itu selesai. Jika tidak, apakah akan mengedit produk? Klik edit. Jika iya, klik edit, menampilkan from edit, mengedit produk, klik update, dan data telah diupdate, selesai. Jika tidak, apakah akan menghapus produk? Jika iya, klik hapus, data telah dihapus, selesai. Jika tidak, selesai. Selanjutnya ada activity admin konfirmasi. Admin memulai, pilih menu konfirmasi, tampilkan halaman konfirmasi. Apakah mau delete? Jika iya, pilih record, setelah itu proses delete. Jika tidak, selesai. Selanjutnya ada activity admin logout. Yang pertama itu admin memulai, memilih menu logout. Jika berhasil, akan menampilkan from login dan selesai. Selanjutnya ada yang pertama itu ada sequence diagram. Yang pertama itu ada sequence diagram login. Admin masukkan username dan password ke bagian from login. Setelah itu memvalidasi. Setelah bagian validasi login, kita akan memasukkan get username dan get password. Apakah valid? Jika tidak, peringatan login salah dan memasukkan username dan password kembali. Jika iya, dia akan langsung menampilkan halaman utama. Yang kedua itu ada sequence admin manajemen produk. Di sini itu ada 3 cara. Yang pertama itu bisa pilih menu produk. Setelah tampil menu data produk, langsung menampilkan from input data. Setelah itu input data produk, proses input data produk, simpan, kemudian diproses. Setelah diproses akan muncul simpan data produk. Setelah itu tampilan data produk. Setelah yang kedua ini ada bisa melakukan pilih menu produk, tampilkan data produk. Setelah itu edit data produk, menampilkan from edit data, proses edit data produk. Setelah itu update data produk, tampilkan data produk. Yang ketiga itu bisa memilih menu produk, tampilan data produk, hapus data produk, hapus data produk. Setelah itu tampilkan data produk. Selanjutnya ada sequence admin konfirmasi. Dari admin memilih menu konfirmasi. Setelah itu tampilkan halaman konfirmasi pembayaran. Setelah itu delete data konfirmasi dan proses.
Selanjutnya ada sequence admin logout. Dari admin itu bisa memilih menu logout. Setelah itu proses logout. Setelah diproses, tampil from login. Setelah itu ada class diagram. Di sini ada 3 aktor. Yang pertama itu ada pelanggan, ada kasir, dan ada owner. Dari owner itu menuju login dan masukkan username, password. Setelah itu kasir mengarah ke login juga, dia memasukkan ID kasir dan nama kasir. Pelanggan memilih barang, ID barang, nama dan jumlah, dan diserahkan ke kasir. Setelah dari kasir akan memberikan transaksi, yang itu nomor nota, nama barang, jumlah, total harga, total bayar, dan akan diserahkan kepada pelanggan. Yang pertama yaitu adalah UI login admin, yang dimana yaitu kita akan memasukkan username dan password untuk masuk ke sebuah dashboard. Kemudian ada UI dashboard admin, di sini akan ada data barang. Nah, sini ada UI order barang, di mana itu fungsinya adalah untuk si kasir menghitung pesanan pembeli tersebut, yang dimana ada harga barang yaitu nominal barangnya, dan selanjutnya ada jumlah barang yaitu adalah kuantitas si barangnya, kemudian ada hitung, kemudian ada total yaitu total dari harga barang dan jumlah barangnya, kemudian kita masukkan nominal uangnya di sebelah bayar. Jika ingin bayar, kita klik, kemudian akan muncul kembalian. Yang keempat yaitu ada UI pencarian barang. Di UI pencarian barang ini ada beberapa fungsi atau button. Yang pertama ada button tambah, yaitu untuk menambah suatu barang ke tabel barang di sini. Kemudian yang button ubah, yaitu untuk mengubah harga serta stok di tabel barang. Yang terakhir adalah hapus, yaitu untuk mengupdate barang sudah habis atau masih ada. Dan yang kelima di sini ada UI data barang. Di sini ada keseluruhan data barang jika kita ingin mencari, serta keuntungannya juga bisa dilihat di sini. Nah, untuk praktiknya bisa kita lihat langsung di dalam Java NetBeans. Nah, di sini kita bisa login langsung di login form. Kita masukkan username serta passwordnya. Kita pencet login. Dia akan masuk ke dashboard. Kita pilih dulu yang manajemen barang. Kita masukkan ID barang tersebut. Kemudian nama barang, misalnya sampo untuk jenisnya mungkin merek Pantene. Harganya misalnya yang per botol itu 15.000 dan stoknya ada 10. Kita di sini akan mencoba fungsi tambah. Nah, di sini ada nama barang sampo, jenisnya Pantene, harga 15.000, stoknya berjumlah 10. Kemudian kita ingin menambahkan barang seperti sabun. Untuk jenisnya mungkin Lifebuoy. Sabunnya harganya 5.000. Untuk stoknya yaitu 20.
kemudian kita tambah. Nah, di sini sudah muncul dua data, yaitu sampo dan sabun. Nah, untuk memfungsikan si tombol button ubah ini bisa kita masukkan di salah satu data-data yang ada di sini, yaitu ID-nya 10, ID yang ke-10, nama barangnya sampo, untuk jenisnya Pantene, harganya 15.000, dan stoknya yaitu kita ubah menjadi 15. Kita ubah, nah maka stoknya akan berubah menjadi 15. Nah, kita akan menguji tombol button hapus. Yang kita akan hapus yaitu si sabun. Sabun jenisnya yaitu Lifebuoy. Kemudian harganya 5.000. Stoknya yaitu 20. Kemudian kita hapus. Nah, data barang yang bernama sabun tadi sudah hilang di data barang di sini. Kemudian kita lanjut ke GUI yang kasir dashboard. Misalnya tadi harga si sampo itu 15.000. Terus jika pembeli membeli 2 atau 3, kita masukkan 3, berarti akan muncul 45.000. Kita hitung totalnya 45.000. Terus kemudian jika ingin membayar, kita bisa klik dan kita masukkan nominal uang si pembeli tersebut, misalnya yaitu 100.000. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul kembalian dari barang yang dibeli pembeli tersebut, yaitu 3 buah sampo botol yang dihargai satu botolnya 15.000, yang dimana 45.000 dengan uangnya tadi 100.000, yaitu kembaliannya 55.000. Untuk programnya hanya ada yang itu saja, sekitar 50%-an, dan belum tuntas semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.